Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fatihi lima ughliq wa khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat umur panjang kepada kita semua, sehingganya kita semua masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka nikmat Allah yang masih Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Mari kita senantiasa kita syukuri agar apa? Agar diri kita terus masih diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menikmati nikmatnya ibadah, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul ujmanya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir ingin membahas tentang sekilas dari viralnya film bid'ah, film Baiduri, yang mengisahkan tentang sosok seorang Walid. Film ini film yang dikemas dari negeri seberang, dari negeri Malaysia, di mana film bid'ah ini yang mengisahkan tentang sosok seorang Walid yang merupakan pimpinan pesantren, yang merupakan pimpinan pondok pesantren, pimpinan suatu aliran, suatu boleh dikatakan majelis taklim, yang di sana beliau ini, si wali ini, mengaku seorang kiai, mengaku seorang ulama, bahkan di sana mengaku sebagai Imam Mahdi, pimpinan dari umat Islam. Tapi kalau kita lihat alur ceritanya, di sana mengisahkan bahwasanya itu hanya ide-ide, akal-akalan si Walid saja, yang menggunakan hukum agama, yang menggunakan agama, yang menggunakan hukum syariat hanya untuk memenuhi hasrat nafsunya saja. Jadi dia mengaku ulama, dia mengaku kiai, dia mengaku seorang pimpinan pesantren, mengaku seorang pimpinan aliran ajaran agama Islam, tapi itu hanya akal-akalan saja, semata-mata untuk memanfaatkan wanita untuk memenuhi nafsunya. Jadi di sana seolah-olah laki-laki ini tampil sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai orang yang perlu dihormati, perlu disanjung, perlu dinomorsatukan oleh kaum hawa atau oleh kaum perempuan. Ya, dengan dalih agama, dengan dalih ajaran Rasul, dengan dalih ajaran syariat Islam. Tapi ujung-ujungnya adalah semata-mata untuk memenuhi hasrat nafsunya saja, mempermainkan wanita untuk menjadi hasrat nafsunya belaka, ya, semata-mata dengan dalih bolehnya poligami, dengan dalih
bolehnya dalam berdakwah, ya, si Walid ini menghalalkan berbagai cara dengan dalih ilham dari Rasul, mimpi dari Rasul. Dia menikahi perempuan-perempuan yang dia sukai. Memang benar dalam Islam itu laki-laki boleh menikah dari lebih dari satu. Cuma kan udah dibatasin oleh Allah, sudah dibatasin oleh Nabi Muhammad SAW bahwa laki-laki itu nikah cukup dengan 4 wanita, ya, nggak boleh lebih dari 4. Apapun itu dalinya, kalau sudah nikah dari 4 kali maka stop, nggak boleh lagi, ya. Makanya kalau ada yang saat ini, mohon maaf, ngaku orang Islam, ngaku beragama Islam, tapi istrinya lebih dari 4, maka itu, mohon maaf, dia sudah melanggar hukum syariat Islam. Jadi bisa dipegang nih patokannya. Jadi kalau ada orang, walaupun itu ngakunya kiai, walaupun itu ngakunya ulama, walaupun itu ngakunya ustadz, ya, walaupun itu ngakunya pejabat bahasa kasarnya, kalau dia mempunyai istri lebih dari 4 dan posisi istrinya itu masih hidup semua, maka jelas dia sudah melanggar dari hukum syariat Islam. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan, biar apa? Biar ini orang-orang yang masih awam tentang agama Islam, apalagi bagi para perempuan, ya, bagi para akhwat, bagi para wanita dimanapun berada, ya, jangan pernah istilahnya terpengaruh, jangan pernah terhipnotis, jangan pernah sampai terbuai dengan dalih-dalih agama. Kalau ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki yang ngaku-ngaku mungkin ahli ibadah, pejabat, bla bla dan lain sebagainya, kalau dia mau mengakui, mau menikahi perempuan tersebut, ya, dia sudah mempunyai 4 istri, maka tolak, ya, kecuali dia ceraikan dulu istrinya, mau nikah lagi, monggo silahkan. Tapi kalau dia mempunyai istri lebih dari 4, maka dia sudah sesat, dia sudah keluar dari hukum syariat Islam. Karena dalam Islam dari dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa laki-laki itu cuma cukup 4, ya, mempunyai istri. Kalau lebih dari situ berarti dia sudah melanggar hukum syariat Islam. Sebagaimana di sini dikatakan nih, ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taballakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya bahwa, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi sudah jelas nih. Ini pun kalau kita bahas tafsirannya dari ayat An-Nisa ini, di ayat awal ini, di ayat ketiga ini sebenarnya berhubungan dengan, ya, mengurus anak-anak yatim, biar istilahnya terurus. Kalau ada anak yatim perempuan bahasa kasarnya, ya, mungkin daripada terbengkalai kita nikahi dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan dunia nikah, di sini sudah jelas nih, kata Allah cukup masna wasulasa waruba, 2, 3 dan 4. Berarti kalau udah lebih dari 4 itu tidak boleh, ya, apalagi nikahnya sudah di luar hukum syariat Islam. Kan udah jelas kalau kita
di Indonesia ini bermadhab Imam Syafi'i kalau mau nikah itu harus ada walinya, ada orang tua dari perempuannya, kemudian ada saksi dua yang menyaksikan untuk pernikahan tersebut, kemudian ada maharnya, mas kawinnya. Lah ini kalau dari kisah si Walid ini, kisah Baiduri ini ya, si Walid ini ngaku ulama, dia sudah punya istri 4, sudah mempunyai istri 4, kemudian dengan dalih biar si Walid ini bisa nikah lagi dengan perempuan lagi, bisa apa namanya menikmati, mohon maaf bahasa kasarnya, menikmati perempuan yang lain lagi, dia mempunyai dalih nikah batin. Jadi cuman istilahnya nikah hubungan intim saja, tidak diviralkan, tidak diakui secara mungkin jasmani, dia ngaku nikah batin ya, cuman istilahnya berhubungan intim saja. Itu kan udah jelas sesat, nggak ada sejarahnya nikah batin, nggak ada ya, nggak ada saksinya ya, apalagi katanya disaksikan oleh Rasulullah, katanya Rasul datang menyaksikan, itu dah salah kaprah itu ya, apalagi dengan mahar al-fatihah, apaan kayak gitu kan, lucu. Sebenarnya itu film bagus untuk mengisyaratkan kepada kita kaum muslimin dengan fenomena saat ini, dengan kadang dengan dalih dia ulama, dengan dalih dia kiai, dengan dalih dia ustadz ya, membolehkan istilahnya dengan mudah menikahi perempuan. Bahkan mohon maaf, banyak perempuan yang terhipnotis ya, terbuai dengan dalih-dalih apa namanya hukum syariat. Cuman kalau kita mau ambil pelajarannya, mau ambil hikmah dari kisah film Walid ini, film bid'ah ini, film Baiduri ini, bahwasanya kalau Al-Fakir sendiri menyimpulkan bahwasanya siapapun orangnya, baik itu kiai, baik itu ulama, baik itu apa namanya tokoh masyarakat, pejabat dan lain sebagainya, untuk bisa menjaga pandangan mata, untuk bisa ada jaga jarak antara kalau dikatakan santri dengan kiainya, maksudnya dengan kiai dengan santri putrinya, dengan akhwatnya ya. Jadi siapapun orangnya ya, kalau bukan muhrimnya, bukan mahramnya, ada jaga jarak, harus bisa jaga pandangan, tidak boleh istilahnya terlalu intim, tidak boleh terlalu dekat kalau bukan mahramnya, kalau bukan muhrimnya, karena setan menggoda manusia itu ya, bukan hanya sekedar manusia biasa saja, bukan berarti kiai, ustadz, pejabat dan lain sebagainya tidak diganggu, semuanya diganggu, digoda, biar apa? Terpeleset, terjerumus dalam apa namanya kemaksiatan, dalam perbuatan dosa. Jadi ini poin pentingnya, siapapun orangnya harus bisa jaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau dunia pesantren antara kiai dan perempuan dan santri-santrinya, santriwatinya, itu juga harus ada jaga jarak, jangan terlalu ekstrim ya, jaga pandangan. Mungkin santri putrinya tunduk dan kiainya pun, ustadznya pun harus tunduk, ada jarak, ada senggang, tidak selalu bersama, jangan ya. Kalau mau cium tangan ya cium tangan biasa saja, apalagi kalau ada, mohon maaf ya, santri putri ya cium tangan sampai kiainya cium seperti ke orang tuanya ya, memang orang tuanya, tapi jangan sampai apa dengan dalih kiai itu orang tua, lebih kayak seperti dekat seperti orang tua kandung, itu jangan ya, tetap harus ada jaga jaraknya. Walaupun guru-guru kita, orang tua kita, guru-guru kita itu juga sebagai orang tua, tapi jangan seintim seperti terhadap orang tua kandung sendiri, itu jangan ya. Kan apa ya, nyatanya banyak ya, nyatanya banyak di dunia pesantren ya, yang niatnya santri putri ini niatnya mondok ya, kadang ada jadi istrinya kiainya, ada jadi istri gurunya, banyak ya. Kenapa ya?
walaupun itu statusnya guru itu sebagai orang tua, tapi banyak karena memang itu bukan statusnya orang tua kandung, hanya istilahnya orang tua dari segi keilmuan, ya, tapi bisa, ya, guru ustadz nikah dengan santrinya itu bisa, dan ini banyak. Bahkan mohon maaf, ya, ada kiai, ada santri, ada kiai, ada ustadz yang nikah dengan santrinya. Bahkan mohon maaf, dia punya istri 4, ya, istri yang kedua, ketiga, dan keempat adalah santrinya. Ada banyak, bukan sekali 2 kali tuh, ya. Ya sama, dalihnya buat syiar agama, dalihnya buat dakwah, ya nggak masalah kalau istilah mohon maaf cukup nikahnya 4 saja sesuai dengan aturan poligami. Tapi kalau lebih dari itu ya nggak boleh, ya. Jadi rumusan itu harus diperhatikan, ada jarak, ya, antara ustadz, kiai, ya, dan lain sebagainya, ya, kalau bukan mahramnya, kalau bukan muhrimah, ya. Hati-hati nih bagi perempuan terutama, kalau ada mungkin, ya, mohon maaf, kiai, ustadz dengan dalih bahwasanya kamu itu halal, enggak apa-apa karena kamu santri sebagai anak, ya. Contoh disuruh santri putri, ya, mijitin kiainya, itu udah nggak masuk akal, mohon maaf. Itu bisa arahnya bisa ke arah nafsu juga, karena setan tuh nggak bakal diam menggoda, biar apa, terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Kenapa harus santri putri yang mijitin kiainya, yang mijitin ustadznya? Kalaupun iya, kan ada santri putra, santri laki-laki, itu lebih aman, ya. Jadi hati-hati, ya, ada batasan-batasan tersendiri, ya, dari perempuan terhadap kiai, terhadap ustadz-ustadznya, ya. Jadi harus ada jaga jarak, karena sudah sebenarnya, ya, kisah dari Walid ini, kisah dari film Bid'ah ini, kisah dari film Baiduri ini, ya, istilahnya mengisahkan tentang kisah, ya, ada oknum-oknum kiai, oknum-oknum pesantren yang menyalahgunakan, ya, terjerumus malah memanfaatkan santri-santrinya untuk nafsu budak semata. Sebenarnya itu hanya mengangkat seperti itu, ya, mengangkat seperti itu dengan dalih agama, dengan dalih syariat hukum Islam, dia malah kebablasan, kiainya malah kebablasan. Kan banyak nih terakhir ini di Indonesia sendiri viral tuh, mohon maaf, sekarang dunia pesantren ini sedang nama baiknya sedang tidak baik-baik saja. Dunia pesantren ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya, ya. Terakhir-terakhir ini kan banyak kasus-kasus ini, ya, santrinya dilecehkan oleh kiainya, dilecehkan oleh ustadznya, ya, santrinya istilah mohon maaf, ya, sampai hamil oleh kiainya, jadi budak seks dari kiainya. Itu ada sekarang lagi viral nih dunia maya ini, ya. Terakhir itu kan ada tuh di, mohon maaf, di Magelang, ya, sampai 4 santrinya bunting oleh kiainya, kan nauzubillahi min dzalik gitu, ya. Kenapa? Ya itu dia nih, tidak bisa menjaga jarak antara santri putri dengan kiainya. Kiainya istilahnya, ya, mungkin awalnya normal, tapi kalau keseringan, setan tuh pinter. Kan Nabi itu sudah mengatakan tuh, hadis Nabi itu kan bahasanya kita itu tidak boleh berduaan sama perempuan, atau laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan kalau bukan muhrimnya, kalau bukan mahramnya. Dan hadis ini berlaku, dan hadis ini berlaku buat siapapun, ya, bukan hanya orang biasa saja, mau tingkatan tinggi kek, ya, mau pejabat kek, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau ustadzah kek, mau orang alim kek, ini berlaku, nggak boleh berduaan. Walaupun itu kiai sama santrinya, sama santri putrinya, itu nggak boleh berduaan, ya, nggak boleh, ya. Harus ada orang ketiga, keempat, ya, yang bisa ngawasinya tuh. Jadi film Walid ini, menggambarkan dengan fenomena saat ini. Ada oknum-oknum kiai, ada oknum-oknum ustadz, ya, menyalahgunakan ilmunya, menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, semua orang tuh punya nafsu,
ya. Dan nafsu ini memang harus dikekang. Bahkan musuh utama yang bisa menyelakakan manusia itu adalah nafsunya. Maka kita semua harus bisa mengekang nafsu kita, hawa nafsu kita. Ya, kalau kita tidak bisa mengangkang, bisa mengerem hawa nafsu kita, ya maka kita kebablasan. Nah, ini sekarang fenomena yang terjadi. Jadi dari kisah film Walid ini sebenarnya menggambarkan fenomena yang pesantren yang sekarang itu tidak baik-baik saja. Dan Indonesia sekarang lagi pesantren, nama pesantren lagi tidak baik-baik saja. Karena apa? Ya karena fenomena itu. Ya, ada santri bunting sama kiainya, sama santrinya. Mending kalau dinikahi, ya dia istilahnya jadi budak nafsu saja. Santrinya terbuai, ya karena santri itu mungkin terlalu polos. Santri itu yang niatnya mungkin nurut sama kiai karena disuruh sama kiai, disuruh sama ustadznya. Akhirnya apa? Terbuai. Padahal itu dosa, hukum syariat itu tidak boleh. Ya terakhir itu kan di Magelang tuh kan ada 4 santrinya budak. Bahkan mohon maaf, ini kiainya ini pernah jadi pengurus besar di NU, ya, di daerah Magelang. Kemudian ya kemarin tuh kan ada tuh ya, bahkan Ustadz cabul LGBT, ya, santri laki-lakinya dilecehkan, ya, pelecehan seksual itu ada. Kemarin ada lagi tuh di daerah Bekasi, ya, ustadznya bully santrinya. Ini karena fenomena ya mohon maaf, ya tidak ada batasan antara santri putri dengan kiainya. Jadi mohon maaf, Al-Fakir tegas dalam hal ini. Dengan lihat fenomena seperti ini, ada batasan antara kiai ustadz dengan santri putrinya. Sekali lagi, ada batasan antara ustadz kiai dengan santri putrinya. Ngajar aja saja, jangan keseringan ketemu, jangan. Ya mungkin kalau cium tangan ada yang membolehkan, boleh, cuma cukupin aja, jangan berlebihan. Ya apalagi mohon maaf, kalau ada ustadz, ada kiai, mohon maaf, saya kadang Al-Fakir tidak setuju. Iya, ya, santri putri mijitin santri putra, udah santri putri mijitin kiainya, saya tidak setuju seperti itu. Ya kalau memang mau dipijitin kiainya, ada santri putra banyak, mohon maaf, itu akan timbul, mohon maaf, ya, ada timbul fitnah nanti itu. Ya kalau pegel, kalau gatal, ya pakai santri putra, selesai. Jangan nyoba-nyoba santri putri. Ya mungkin sama tuh yang kasus-kasus sekarang tuh viral, kiainya bully santrinya, pelecehan seksual. Ya karena awalnya mungkin karena keseringan lihat, ya nggak ngontrol, ya kan, disuruh santri putrinya, disuruh, mungkin biasa saja awalnya. Itu kan kebiasaan ya, bablas setan goda. Ya jadi gitu ya. Jadi ada ada jarak lah, apalagi dengan fenomena zaman sekarang tuh godaan maksiat tuh lebih tinggi daripada zaman sebelumnya. Jadi hati-hati ya dalam dunia pendidikan, ya. Maka bagi siapapun sekarang harus pilih-pilih, pinter-pinter milih kiai, pinter-pinter milih ustadz, pinter-pinter milih pesantren. Jangan asal istilahnya besar, jangan viral, tapi kita tidak melihat sisilah dari guru atau ustadz itu sendiri. Ya, untuk apa? Untuk menghindari ya kemungkinan yang tidak benar. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, poin yang Al-Fakir dapat simpulkan dengan viralnya film bid'ah kisah Walid ini, sudah jelas bahwasanya buat siapapun yang menonton mungkin video ini, yang sedang lihat video ini, bahwasanya dalam hukum Islam, ya, nikah itu ya cuman ya satu, sesuai dengan syariat, yaitu kalau dari madhab Syafi'i ya harus ada wali, ya harus ada saksi, ya ada mahar, ya ada yang menikahkan, ada hakim, mungkin orang tuanya untuk, kalau tidak ada orang tuanya ada hakim yang menikahkannya. Itu
itu saja. Kemudian ya, walaupun mungkin laki-laki, ya seorang laki-laki batasannya nikahnya ya 4, tidak boleh lebih dari 4. Jadi kalau ada seorang laki-laki siapapun itu, pejabat apalagi kiai ulama, ya dengan dalih apapun bla bla bla, dengan syariat lah, hukum Islam lah, demi dakwah lah, wah demi inilah, demi itu, ya kalau dia masih posisi masih 4 istrinya, belum dicerai, belum ada yang meninggal, bla bla bla, ya jangan, itu udah sesat hukumnya, itu sudah keluar dari hukum syariat Islam. Makanya Al-Fakir itu dalam menuntut ilmu, dalam belajar terhadap kiai, ya dalam menuntut ilmu dalam kiai, kalau istilahnya ya Al-Fakir akan tetap belajar, istilahnya hormat takdim sama kiai sama guru, akan tetap belajar, ya gak masalah kalau kiai itu punya istri lebih dari 1, gak masalah punya istri lebih dari 1, selagi ya kiai ustadz guru tersebut ya cukup di angka 4 ini, masna wasulasa warubah, dari sesuai syariat Islam. Jadi gak masalah kalau kita berguru sama kiai yang punya istri 4, masalah. Tapi kalau jadi permasalahan, kalau sudah punya istri 4 tapi masih genit sama istilahnya mohon maaf sama perempuan lain, sama santrinya yang lain, istilahnya masih kok nyoba-nyoba nyari istri lagi, nah itu mohon maaf, nah Al-Fakir akan stop, tidak akan istilahnya berguru lagi, tidak akan ngikutin lagi kalau lebih dari 4, karena udah batasan hukum syariat udah 4. Makanya Al-Fakir kalau urusan seperti itu pribadi ustadz kiai yang punya 4, Al-Fakir akan diam, karena itu udah diperbolehkan dalam hukum syariat. Tapi kalau sudah 4 masih jadi istri sah, mau nikah lagi, ada tinggalkanlah kiai-kiai situ, mohon maaf Al-Fakir tegas, tinggalkan, nggak usah jadi panutan, nggak usah ambil hikmahnya, nggak usah. Jadi mohon maaf siapapun ya, mau pejabat mau kiai, kok dia punya istri lebih dari 4, dan mohon maaf dari 4 ini belum mungkin nggak ada yang meninggal atau nggak diceraikan, dia mau nikah lagi, dah tinggalkan, nggak usah ikutin lagi, nggak usah istilahnya ikutin omongan lagi, nggak usah, itu udah sesat, itu udah keluar dari hukum syariat Islam. Karena ya gemes aja kan gitu ya, karena pesantren itu mencetak santri-santri yang berakhlakul karimah, mencetak kiai-kiai, mencetak orang-orang alim, tetapi saat ini sedang istilahnya tercoreng namanya oleh oknum-oknum kiai, oleh oknum-oknum ulama, oleh oknum-oknum ustadz yang ngaku ustadz tapi mohon maaf ya didepankan nafsu, nikah perempuan, lirik santrinya, cantik dikit dilirik, cantik dikit lirik. Makanya hati-hati, jaga pandangan. Islam tuh udah mengajarkan bahwa kita ini sebagai seorang muslim, satu jelas, jaga pandangan mata kita agar tunduk, kalau lihat bukan muhrimnya ketemu ya tunduk, jaga pandangan. Tujuannya apa ya? Biar kita tidak tergoda, ya tidak terbawa arus nafsu syahwat, itu tujuannya. Kemudian kita tidak boleh, kata hadis Nabi, kita tidak boleh berdua-duaan kalau bukan muhrimnya, bukan mahramnya, ya tujuannya itu agar kita tidak terjerumus dalam nafsu syahwat, ya. Kemudian diri kita jaga lisan, jaga perbuatan, ya perempuan harus bisa ya menjaga kehormatannya, kalau bersuara jangan tinggi-tinggi, jangan kebanyakan ngomong perempuan, kenapa? Mengundang nafsu. Kemudian jaga aurat, itu penting itu ya. Islam mengajarkan bahwa batasan aurat itu dari atas sampai bawah kecuali telapak tangan dan muka, ya tujuan seperti itu, terhindar dari nafsu syahwat, terhindar dari kemaksiatan. Jadi hukum-hukum syariat yang sudah berlaku, yang sudah diajarkan oleh Nabi kita ya dari Al-Quran dan hadis, itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan ya orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, istri kita, adik, kakak kita, itu tujuannya seperti itu. Ya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terakhir dari kesimpulan dari kisah film bidah ini, ya sebenarnya bagus ceritanya, hanya mengisahkan kepada kita agar lebih hati-hati
Ya, kalau ada orang yang istilahnya dengan dalih agama, dengan dalih hukum syariat, ya hanya memanfaatkan untuk memperbudak perempuan, itu jangan. Siapapun orangnya, itu kiai, ustadz, apa namanya, harus dijaga. Maka kalau di dunia pesantren, dunia apapun, dunia pendidikan, mau di sekolah, mau di madrasah diniyah, mau di di TPQ, mau di pengajian-pengajian, di majelis talim, itu harus hati-hati. Walaupun itu ustadz, walaupun itu kiai, tetap jaga jarak, ya, jaga silaturahimnya, jaga jarak, ya, antara ada batasannya, jangan terlalu vulgar, jangan terlalu intim, agar apa, biar tidak terjadi ya hal-hal yang saat ini sedang viral, ya, biar tidak terjadi hal-hal yang, ya mohon maaf, ujung-ujungnya adalah ke hawa nafsu. Karena setan itu tidak hanya menggoda manusia biasa, tetapi kiai-kiai pun, ustadz-ustadz pun, orang alim pun, semuanya digoda dan diganggu. Dan bagi teman-teman semuanya, kalau menemukan, mohon maaf, ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku orang pintar, ngaku orang alim, tapi mohon maaf, dia tidak bisa menjaga pandangannya, tapi dia apa namanya, menggunakan syariat Islam untuk arah, mohon maaf, ke arah-arah poligami, ya mohon maaf, mendingan istilah cari guru yang lain yang lebih, mungkin lebih menenangkan, memang bisa mengarahkan kita ke dalam ajaran Islam, ke dalam hukum syariat yang benar. Karena sebenarnya film Walid ini kan sudah jelas tuh menggambarkan fenomena-fenomena orang-orang yang menggunakan agama, menggunakan hukum syariat hanya untuk memenuhi nafsu syahwat belaka. Ya coba lihat aja filmnya tuh, ya udah tua-tua, coba anak muda, ya perempuan masih muda, masih grace, masih cantik, ya dinikahkan jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ya, dengan kakek-kakek udah pada tua, ya, yang seharusnya jadi anaknya, jadi istrinya, ya kan. Lucu gitu, ya, dengan dalih dakwah, nggak ada dalih dakwah istilahnya. Gampang nikah ini, ya, walaupun diperbolehkan poligami, ya bukan gitu caranya, ya bukan gitu. Oh lihat tuh filmnya kan, lihat, ya, santri-santrinya buset dinikahi sama ustadz-ustadznya, kagak ada. Ya memang ada, ya jodoh, ya santri nikah sama kiainya ada, santri nikah sama ustadznya, ya ada. Tapi bukan gitu, semua santrinya masa dinikahi sama ustadz-ustadznya, gila. Kan udah stres itu namanya. Jadi udah alurnya sudah ngaco. Itu kan gambaran saja, masa semua santri perempuan, ya, dinikahi wali semua, dinikahi sama istilahnya pengurus pesantrennya, kan lucu itu. Ya mending kalau istilah dinikahi istri pertama itu wajar lah, ini jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan mohon maaf bisa diganti. Wah, udah ada yang punya istri mau nikah lagi, ya istri pertama dengan mudah diceraikan, istri keduanya dengan mudah diceraikan, ditunjuk kamu harus nikah sama ini, kamu harus nikah sama ini, ya kan. Itu lelucon, ya. Si Walid yang sudah mempunyai 4 istri dengan dalihnya lagi, ya, biar bisa istilahnya nikah dengan perempuan yang lain lagi, nikah batin, kan lucu gitu. Yang nikah batin cuman dia sama perempuan saja, itu sama sudah selingkuh, itu namanya sudah zina. Padahal sudah jelas, ya, wala taqrabu zina, kita itu jangan pernah mendekati zina. Yang namanya mendekati zina itu ya pacaran, itu sudah mendekati zina, ya. Kalau orang pacaran lama-lama, mohon maaf, ya ini apa, ke ujung ke maksiatan. Ya, ya awal banyaknya orang berzina itu kan dari pacaran, ya, kemudian berdua-duaan yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya, itu juga mendekati zina. Yang pandang-pandangan yang awalnya cuma pandang-pandangan, itu juga mendekati zina. Jadi itu, ya, fenomena yang saat ini terjadi dari kisah Wadi ini. Ya kita siapapun orangnya tetap harus jaga pandangan. Kemudian kita sebagai seorang muslim, ya, terus belajar menuntut ilmu agar diri kita tidak terbuai dengan dan tidak terlena dengan ajaran-ajaran yang mungkin saat ini sedang meresahkan kita semua. Jadi siapapun orangnya, ayo jaga pandangan, jaga hati, jaga diri kita dari orang-orang yang bukan muhrim atau mahram kita semuanya, ya. Itu yang mungkin dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan,
penjelasan yang kurang jelas atau lain sebagainya. Intinya Al-Fakir hanya ya saling menasihati satu sama lain bahwasanya yuk perbaiki diri kita, apapun profesi kita ya, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, dan bahkan diri kita terjerumus dengan hawa nafsu seksual yang bisa merusak diri kita, menghancurkan diri kita dalam kemaksiatan. Mungkin itu Al-Fakir bersama para santri di Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.